Pertemuan kali ini kita akan mencoba perintah menggambar menggunakan perintah line atau garis. Ada dua cara kita bisa menggunakan alat bantu berupa icon line, atau kita juga bisa menggunakan command line, yaitu dengan mengetikkan perintah line. Kita lihat. Sekarang kita coba menggunakan icon line seperti ini. Kita escape dulu. Kita klik perintah line. Kalau kita lihat pada aplikasi AutoCAD ini, ada bantuan bagaimana kita membuat sebuah garis. Seperti kita lihat ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Baik, kita akan coba. Pertama kita masukkan perintah atau kita klik perintah line. Di sini kita lihat pada saat diklik perintah line, maka akan muncul sebuah perintah untuk memasukkan titik pertama dari garis yang kita akan buat. Kita tentukan misalnya berupa koordinat, kita masukkan 10,10. Baik. Kita lihat di sini titik pertama. Selanjutnya, karena kita menggunakan sistem koordinat Cartesian absolut, maka sebagai acuannya adalah atau acuan titik awal adalah 0,0. X dan Y-nya adalah 0,0, yaitu titiknya di sini. Karena titik pertama dari garis kita tentukan 10,10, maka untuk titik kedua, kalau kita ingin menggambar garis berarti ke arah sini, kurang lebih ke arah kanan, maka kita masukkan perintah titik kedua, karena yang diminta adalah next point, atau dalam hal ini adalah titik kedua. Maka karena kita menggunakan koordinat Cartesian absolut, maka titik acuannya adalah titik awal, yaitu titik 0,0. Sebagai contoh, titik 1 tadi didapat dari 10 X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Selanjutnya, kalau kita ingin membentuk titik kedua sehingga membentuk sebuah garis, maka dengan panjang 10, maka kita bisa masukkan titiknya akan bergeser ke arah kanan sejauh 10, sumbu X-nya 10, sumbu Y-nya tetap. Jadi sumbu Y adalah 10. Oke. Sekarang sudah terbentuk sebuah garis. Sekarang kita coba membuat garis ke arah atas sejauh 5. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita menggunakan Cartesian absolut, maka titik acuan untuk membuat garis ke arah atas itu tetap sama dengan titik kedua tadi, yaitu titik 0,0. Kalau kita ingin membuat garis dengan panjang 5, maka kita bisa tentukan bahwa sumbu X-nya adalah 15, sumbu X-nya 15, sumbu Y, karena ini absolut, maka kita lihat dari titik acuan 0,0, ada keliruan.
Kita lihat berarti jika kita ingin membuat garis ke arah atas, maka sumbu X-nya adalah 20. Kenapa 20? Karena tadi titik 1 adalah 10,10, titik 2 adalah 10, 20,10, maka titik ketiga adalah 20,15. Oke. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah garis yang mengarah ke titik keempat. Sama seperti tadi, titik keempat itu juga acuannya adalah titik 0,0. Kita lihat, kalau kita ingin menentukan titik keempat, maka X-nya, kita lihat X-nya tadi, titik awal adalah 10 X-nya, sedangkan Y itu adalah juga sama dengan 15. Titik X-nya 10,15. Baik, sekarang kita bisa menuju ke titik kelima atau titik awal. Kita bisa menggunakan cara singkat, kita tinggal mengetikkan C atau close, sehingga garis yang akan terbentuk akan menuju titik awal. Atau kita bisa juga menggunakan koordinat, yang berarti kalau kita menuju ke titik awal, maka kita bisa menggunakan perintah 10,10. Karena tadi titik awalnya adalah X-nya 10, Y-nya 10. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan perintah lain. Sesi yang kedua, kalau sesi yang pertama tadi kita membuat garis sehingga membentuk sebuah persegi panjang menggunakan perintah koordinat Kartesian absolut, maka pada kesempatan yang kedua ini kita akan menggunakan perintah lain tapi menerapkan penggunaan dari koordinat Kartesian relatif. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada perbedaan bahwa kalau menggambar garis menggunakan koordinat Kartesian absolut, maka acuan untuk menentukan titik adalah titik awal. Sedangkan jika kita ingin membuat garis menggunakan pendekatan Kartesian relatif, maka untuk membuat garis atau menentukan titik berikutnya itu adalah berdasarkan titik terakhir. Begitu seterusnya. Untuk menentukan titik berikutnya berdasarkan titik terakhir. Sebagai contoh, jika ini adalah titik pertama, kita ingin membuat titik kedua, maka jika kita menggunakan pendekatan koordinat Kartesian absolut, maka titik kedua ini didapat berdasarkan titik acuannya yaitu 0,0. Sedangkan jika kita ingin menentukan atau membuat titik kedua menggunakan pendekatan Kartesian relatif, maka titik acuan untuk membuat titik ini adalah titik terakhir yaitu titik 1. Begitu juga ketika ingin membuat titik ketiga, maka titik acuannya adalah titik terakhir yaitu titik kedua. Selanjutnya, jika kita ingin menentukan titik keempat, maka acuannya adalah titik ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kita akan coba. Karena tadi titik awal ada di 10,10 pada saat kita membuat garis menggunakan pendekatan Kartesian absolut,
maka kita bisa juga membuat garis sehingga membentuk persegi panjang tapi menggunakan pendekatan Cartesian relatif. Pertama kita klik perintah line. Kita lihat, biasakan untuk melihat apa perintah berikutnya sehingga kita bisa paham apa yang akan kita ketikkan pada bagian command line terkait dengan koordinat. Baik, tadi titik awalnya kita buat 10,10, sekarang kita ubah, kita agak tambahkan ini supaya terlihat berbeda, maka kita coba di 15,15 Baik, kita ubah ya. Kita coba titik poinnya 11,11. Oke. Berikutnya kita akan buat. Sekarang kita sudah dapatkan titik pertama. Ya. Titik pertama. Sekarang kita membuat garis dengan menentukan titik kedua. Ya. Dengan panjang 10. Kita coba. Jadi titik keduanya adalah acuan untuk membuat titik kedua adalah titik pertama, yaitu 11,11. 11,11. Jangan lupa, ada perbedaan perintah ketika kita menggunakan model pendekatan Cartesian absolut dengan pendekatan model Cartesian relatif. Ya, di awal koordinat kita tambahkan perintah add, diikuti dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita masukkan add, setelah itu kita masukkan perintah (21) X-nya bergeser 10 sehingga bentuk sudut 21 dan Y-nya 0. Baik. Terlalu jauh ya, kita ulang. 20 10 11 ya. Oke. Jangan lupa add 11,0. Oke. Oh, masih terlalu jauh ya. Oke, nah. Tidak apa-apa. Kita buat seperti ini saja. Titik awal adalah 11,11. Selanjutnya bergeser ke titik kedua dengan acuan titik pertama dengan perintah add 11,0. Kenapa 11? 11 adalah panjang garis terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 0. Karena sumbu X tidak garis tidak bergerak ke arah sumbu X. Selanjutnya kita akan membuat titik ketiga. Titik ketiga seperti yang disampaikan tadi, acuannya adalah titik kedua. Ya. Nah, kalau garis menuju ke arah atas, maka yang bergerak adalah sumbu Y. Ya. Sumbu Y-nya kita buat 5, panjangnya 5, maka 6. Bagiannya kita masukkan, jangan lupa add, X-nya adalah 0, Y-nya adalah minus 6. 6. Oke. Selanjutnya kita akan
membuat titik keempat. Titik keempat adalah titik acuannya adalah titik ketiga. Karena dia bergerak ke arah sumbu X negatif, maka kita buat minus 11, Y-nya tidak bergeser, sehingga Y-nya kita buat 0. Jangan lupa tadi, maaf ada yang salah ando. Maaf, kesalahan ya. Oke, kita coba dari titik ini tadi. Maka selanjutnya kita tambahkan add minus 11, Y-nya tidak bergeser. Oke, selanjutnya kita menuju ke titik kelima. Titik kelima, ingat acuannya adalah titik keempat. Karena dia bergerak sumbu Y negatif, maka jangan lupa kita masukkan add. Karena X-nya tidak bergerak, maka 0. Sumbu Y negatif minus 6. Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya, enter. Baik, demikian contoh menggambar garis menggunakan dua model koordinat, yaitu koordinat Kartesian relatif dan koordinat Kartesian absolut.